Kali ini kita akan bahas lebih ke ekonomi dibanding konspirasi. Yang akan gue bahas sekarang merupakan sejarah George Soros. Bagaimana seorang Soros bisa menghancurkan ekonomi Inggris pada tahun 92 dan juga ekonomi ASEAN tahun 97. So ini bukan konspirasi, ini merupakan fakta sejarah. Dan Soros pun mengakuinya terang-terangan. Dan bahkan hal yang dilakukan pun bukan hal ilegal, semuanya legal. Yang akan gue bahas merupakan logika ekonominya. Bagaimana seorang Soros bisa menghancurkan currency sebuah negara. Ini bukan cerita bagaimana seorang Soros bersekutu dengan iblis dan akhirnya membuat sebuah konspirasi Illuminati, bukan. Ini merupakan sebuah sejarah ekonomi. Kalau kita mau memahami teori konspirasi lebih mendalam, lebih mantap, kita harus juga bisa belajar tentang ekonomi. Kenapa? Karena banyak teori konspirasi yang berputar, yang berpijak pada hal-hal ekonomi. Penciptaan uang, spekulasi currency, Wall Street, dan lain-lain. Itu merupakan hal yang harus lo telah menggunakan prinsip-prinsip logika ekonomi. Kalau kita cuma mikir karena dia itu Yahudi, terus dia itu berteman dengan setan, ya tentu Anda akan dicap sebagai orang yang tololnya luar biasa. George Soros ini merupakan seorang trader Wall Street yang sangat melegenda. Soros ini kalau mafia itu udah setara Don Corleone, saking legendnya. Selama dia berkarir menjadi trader, ya dia nggak selalu menang. Dia kadang rugi banyak, kadang untung banyak, namanya juga hidup kan. Cuman di tahun 90-an, dia menang banyak di waktu yang berdekatan. Dia menang banyak di tahun 92 melawan Bank Sentral Inggris, dan juga menang banyak tahun 97 melawan ekonomi ASEAN. Soros ini merupakan spekulan currency, spekulan mata uang. Jadi spekulan ini artinya bukan spekulasi kayak beli lotre, bukan. Spekulan ini merupakan dia berspekulasi menggunakan analisa ekonomi, bukan hanya sekedar percaya karena wangsit dalam mimpi, bukan. Nah, pada tahun 92, Soros melihat ada sebuah kesalahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris, John Major. John Major ini menggantikan Margaret Thatcher. Nah, ekonomi Inggris pada tahun 92 sedang buruk, sedang resesi. Artinya apa? Artinya ekonomi sedang tidak sebergairah sebelumnya. Lazimnya, normalnya, saat ekonomi negara itu sedang resesi, sedang tidak bergairah, harusnya bank sentral negara tersebut menurunkan suku bunga. Kenapa? Kalau suku bunga turun, artinya minjem duit itu nggak mahal. Kalau suku bunga tinggi, minjem duit itu mahal karena bunganya besar. Dapatkan logikanya? Kalau minjem uang itu murah, akan banyak orang-orang yang minjem uang ke bank. Kalau orang banyak minjem duit, artinya perputaran uang di masyarakat akan banyak, yang membuat akan terjadinya jual beli. Semakin banyak jual beli di negara tersebut, maka akan banyak perputaran ekonomi, yang artinya ekonomi akan bangkit. Masalahnya, John Major tahun 92 tidak mau nurunin suku bunga. Suku bunga tetap tinggi, padahal Inggris sudah resesi. Kenapa? Karena tahun 92, John Major pengen Inggris itu gabung ke IRM, European Exchange Rate Mechanism. Artinya apa? Itu merupakan sebuah sistem pre-Euro. Euro belum ada. Euro ada tahun 99. Nah, IRM ini merupakan sebuah sistem di mana mata uang di Eropa itu semuanya ditukarkan dengan rate yang fix. Misalnya 1 pound itu setara dengan 2 German marks. Ya, artinya itu harus dipertahankan begitu terus, harus fix. Nggak bisa pound menguat atau pound melemah, nggak boleh. Dengan IRM maka semua itu ditentukan. 1 pounds harus berapa German marks, 1 Italian lira harus berapa pounds Inggris, 1 Swiss franc harus berapa German marks, dan seterusnya. Jadi nggak boleh naik turun, semua harus fix. Gimana caranya bikin fixed rate? Padahal kan currency itu ditentukan oleh supply and demand. Kalau nggak ada yang minat sama pounds Inggris, harusnya kan dia melemah. Kok bisa dibikin fix terus begitu aja? Yang bikin adalah pemerintahnya. Kalau udah gabung IRM, lo harus menjaga harga pounds itu harus terus begitu. Nggak boleh naik, nggak boleh turun. Jadi pemerintahnya, misal pemerintah Inggris ya, dia harus memanipulasi pasar. Saat pounds menguat, saat banyak yang minta pounds, pemerintah harus banyak buang pounds supaya supply juga banyak, akhirnya harga turun lagi. Sebaliknya juga demikian. Saat pounds nggak ada yang minat dan membuat mata uangnya jadi lemah, pemerintah Inggris harus menggunakan cadangan devisanya, uang-uang asing yang dia punya, untuk membeli mata uangnya sendiri, memanipulasi. Supaya apa? Supaya akhirnya pounds harganya naik lagi. Kurang lebih begitulah cara gimana menjaga fixed rate suatu mata uang. Dan itu legal, nggak ada masalah. Yang rugi adalah pemerintahnya kalau dia ngebuang banyak cadangan devisa, yaitu ngerugiin dia. Karena kan dia ngepompa mata uangnya sendiri. Tapi itu merupakan kebijakan negara, nggak ada yang salah. Nah, si John Major ini karena dia gabung ke IRM, dia berkewajiban menjaga mata uang Inggris tetap stabil. Kalau sampai turun, Inggris bakal bangkrut karena Inggris harus mengorbankan cadangan devisanya buat pounds tetap stabil. Masalahnya,
Inggris sedang resesi. Inggris sedang tidak baik-baik saja. Di saat sedang ada resesi, harusnya pemerintah menolong rakyat dengan cara menurunkan suku bunga. Masalahnya, kalau nurunin suku bunga, itu akan melemahkan currency. Saat pemerintah Inggris nurunin suku bunga, artinya ngedapetin pound bakal lebih gampang. Yang berarti supply pounds bakal banyak di pasar, yang bakal ngebuat harga pounds turun. Jadi kayak serba salah. Kalau dia turunin suku bunga, betul, ekonomi akan membaik. Namun, currency bakal turun. Yang artinya, cadangan devisa akan terbakar. Tapi kalau dia nggak turunin suku bunga, betul, currency akan stabil. Tapi ekonomi akan makin parah. So, John Major salah besar karena dia gabung IRM cuma demi gengsi pounds supaya terlihat kuat, padahal ekonomi sedang buruk. Nah, Soros melihat hal tersebut. Soros tahu bahwa in the end Inggris akan hancur. Kenapa? Karena salah kebijakan. Karena pemerintahnya nggak mikir jangka panjang, cuman mikirin gengsi doang. Ya akhirnya Soros ngeliat itu dan akhirnya berspekulasi dengan dia bertaruh. Pounds akan hancur. Gimana caranya? Nah, biasanya orang kalau minjem duit itu akan dipakai buat ya entah buat beli rumah, entah buat usaha, entah buat apa. Tapi Soros enggak. Soros tukerin semua uangnya ke mata uang lain. Soros tukerin semua uang pound sterlingnya ke mata uang Jerman, Marks. You borrow the sterling and you sell the sterling that you have borrowed. You see? And then you buy back the sterling when the loan expires. Let's say misalnya pada zaman itu 1 marks setara 2 pound sterling. Dia tukerin 1 billion pound sterlingnya ke Marks, yang berarti 1 billion pound sterlingnya menjadi 500 juta marks. Kenapa dia tukerin ke marks? Karena mata uang marks itu lebih stabil. Mata uang Jerman karena ekonominya itu bagus akan lebih stabil, nggak akan sevolatile mata uang negara yang bermasalah. Nah, karena Soros bertaruh bahwa mata uang Inggris akan makin turun, maka nanti kalau udah hancur mata uangnya Inggris, dia akan tukerin balik marksnya ke pound sterling. Yang tadinya dia tukerin 2 pound sterling dapat 1 uang marks, dia akan tukerin balik 1 marks saat dapat 4 uang pound sterling. Berarti kan ada selisihnya kan? Dia modal 1 billion pound sterling, ditukerin jadi 500 juta marks. Saat udah hancur, dia balikin 500 juta marks menjadi 2 billion pound sterling. Baru bayar balik ke Bank Inggris plus bunga-bunganya. Bakal ada selisih. Itulah spekulan currency. Dia dapat untung dari kelebihan uang tadi, kelebihan tuker-tukeran uang tadi. Terus apa salahnya? Ya nggak ada salahnya sebenarnya. Itu semua legal, nggak ada masalahnya. Itu merupakan spekulan currency. Itu pun mirip yang dilakukan oleh Soros di ASEAN, gimana dia bikin ya currency ASEAN jadi hancur tahun 97 atau 98.